Kami mendirikan BUMDes itu kita berkembang sudah mulai 2019. Awalnya BUMDes ada, tapi belum bisa berkembang. Kemudian kami adakan semacam restrukturisasi lagi tahun 2019. Kami membentuk BUMDes dengan kami ambil teman-teman atau warga desa yang memang mempunyai kapasitas itu. Friday Talk. Di kerajinan tembaga ini kan ada beberapa peluang yang bisa diambil oleh BUMDes, tapi tidak menjadi predator. Ya. Kalau BUMDes kemudian membuat unit usaha semacam kerajinan logam, atau mungkin punya showroom yang juga ikut menjual, itu akan menjadi masalah. Masalahnya apa? Berarti saya akan mematikan usaha masyarakat yang sudah ada. Nah, karena itu kami rembukan bersama dengan teman-teman dari pengurus BUMDes. Ada beberapa peluang yang bisa kita ambil di BUMDes kaitannya dengan kerajinan. Yang pertama adalah waktu itu kami ekspedisi penerimannya. Ekspedisi waktu itu kami juga kerjasama dengan PT Pos. Kemudian karena PT Pos juga mungkin cakupannya kurang luas, kami akhirnya juga kerjasama dengan TAM. Kami bekerjasama dengan JNE Kargo, di mana itu untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat, terutama yang bergerak di bidang kerajinan, mempermudah akses mereka. Yang selama ini mereka harus ke Boyolali atau ke Solo untuk mengirimkan barang-barang, itu kan otomatis bisa dilayani di sini. Iya. Satu sisi memberikan kemudahan, memberikan fasilitas kepada warga masyarakat dengan menekan biaya, tapi di sisi lain, BUMDes juga akan mendapatkan keuntungan yang otomatis juga akan menambah tenaga kerja, mengurangi pengangguran. Kemudian dari situ, yang berikutnya adalah kami kerjasama dengan BRI, Briling ini. Ya. Kami minta untuk Briling didirikan di sini. Kenapa Briling kami ambil? Ternyata warga masyarakat selama ini setelah adanya kemajuan teknologi, mereka melaksanakan transaksi sudah dengan teknologi internet. Oh iya, berarti pada dasarnya salah satu bank itu tadi yang memberikan salah satu bantuannya yaitu berupa aksesnya ya Pak, untuk mempermudah itu. Termasuk sini sekarang diberikan kemudian misalnya mau buka rekening baru bisa di BUMDes. Kemudian saya atau kami di BUMDes diberikan kemudahan akses juga ke BRI untuk bisa langsung. Berarti BUMDes ini di sini sebagai fasilitas untuk mengembangkan bisnisnya. Betul. Bukan langsung ke high end-nya atau itu menjualnya langsung ya Pak. Betul. Nah, Pak Mawardi, mengingat tadi banyak sekali potensi dari logam di Desa Jepoko yang bisa mengangkat potensi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Bahkan sampai ekspor ya Pak, untuk logam karya seninya sendiri. Ini bagaimana Pak peran pemerintah, khususnya perangkat desa untuk mengelola, memanage atau bahkan mengajak masyarakat untuk aktif bergerak mempromosikan seperti ini? Jadi begini, dari awal kami sampaikan, kami membuat BUMDes tahun 2019 dengan prinsip bagaimana meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka tanpa menjadi predator bagi usaha masyarakat. Kiat yang kami laksanakan adalah dengan beberapa hal. Yang pertama adalah meningkatkan pengetahuan mereka, meningkatkan keahlian mereka, para pengrajin ini, dengan kami, pemerintah desa, itu memberikan semacam fasilitas kepada pengrajin yang kami linkkan dengan pemerintah kami di atas kami, baik itu dari Kementerian Koperasi, ya mana kalau dari Boyolali artinya Dinas Koperasi, dengan perindustrian, dengan perdagangan, di mana support mereka itu untuk mengikuti perkembangan zaman. Artinya mau tidak mau, kalau memang kerajinan mau bertahan terus, itu kan harus satu sesuai dengan pesanan, yang kedua sesuai dengan kebutuhan, yang ketiga harus mengikuti perkembangan zaman. Kalau tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, akan menjadi suatu persoalan. Ini yang kami kiatnya terkait dengan masalah baik itu pemasaran, baik itu keahlian, itu dari situ. Kemudian kalau dari sisi pelestariannya, artinya untuk mengamankan produk ini kami pemerintah Desa Jepoko mengajukan agar warisan budaya ini itu menjadi warisan budaya tak benda yang diakui secara nasional. Dan tahun 2021 keahliannya, kemampuannya orang membuat itu, bukan keahliannya, bendanya. Bukan bendanya. Jadi keahliannya itu kami daftarkan di warisan budaya tak benda di Kementerian Kebudayaan.
dan tahun 2021 akhir ini sudah disetujui. Sudah disetujui sebagai warisan budaya tak benda. Jadi yang sekali lagi kami sampaikan bukan hasil karyanya, tapi memang hasil ilmunya itu ya menjadikan warisan budaya tak benda itu. Kemudian kami juga akan tetap mencari terobosan-terobosan. Salah satu adalah kita tahu sekarang bahwa masyarakat atau pengrajin itu bahannya masih impor. Kemudian produk mereka juga sebagian besar juga diekspor, baik ke Amerika, ke Eropa, bahkan juga Asia, Australia. Ini sudah merambah semua itu. Kami sudah mulai bagaimana dengan BUMDes, peran BUMDes ini kami tingkatkan, di mana BUMDes nanti mampu menjadi pengimpor bahan baku dan pengekspor, jadi memberikan fasilitas ekspor yang selama ekspornya masih dompleng di Bali maupun Jakarta, itu bagaimana nanti BUMDes ada fasilitas untuk bisa mengekspor sendiri. Ya, tujuan kami adalah memutus mata rantai. Kalau kita bisa mengimpor bahan sendiri, itu biaya produksi akan bisa ditekan, yang otomatis juga akan meningkatkan penghasilan dari pengrajin. Kalau ekspor dilaksanakan, kita BUMDes sudah mempunyai API, sudah akan mengenal impor, kemudian kita bisa ekspor sendiri, itu juga akan menekan biaya produksi. Yang ujung-ujungnya adalah mau tidak mau meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi ini langkah-langkah yang rancangan sudah kami ambil, sudah kami jalankan, meskipun butuh proses, butuh waktu untuk melaksanakan hal ini. Termasuk juga peran pemerintah. Peran pemerintah seperti ini sekarang kadang-kadang namanya kerajinan tangan, handmade, itu butuh waktu yang tidak bisa sebentar. Jadi kami juga menghubungkan kepada pemerintah, salah satunya sudah dengan Kementerian Perindustrian, ada alat-alat yang diberikan bantuan dari Kementerian Perindustrian kepada desa, kepada pengrajin. Alat untuk ini produksi logam itu. Iya, tapi skala besar. Tapi produksi dari bahan baku sampai setengah jadi. Karena kalau sudah bahan setengah jadi sampai bahan jadi, misalnya begini, ada pesanan yang berbentuk sama dengan jumlah besar. Ini kan akhirnya bisa dibuat sampai setengah jadi itu dengan peralatan tambahan tadi, dengan teknologi. Tapi tetap finishingnya, penyelesaiannya adalah dengan handmade. Karena ini semua adalah karyanya handmade. Pertama kali launching BUMDes itu kita di mall. Di mall kita sewa lobby mall di Kota Solo. Kita launching sekalian pameran kerajinan ukir logam, itu dalam rangka juga kita memperkenalkan logam juga. Jadi yang kita tekankan di sini sebenarnya adalah kerajinan ukir logam itu dari Desa Cepogo, jadi bukan dari daerah lain. Itu yang selalu kita tekankan. Friday Talk.